Pesertanya baru 200. Iya, ini kayaknya belum semuanya sudah datang. Kayaknya Total berapa? desolat. Total kan harusnya 900 ya musim maba. Langsung dimulai Kak, Pak. Boleh ya, silakan aja dimulai. Ini wajib nggak mereka? Saya bilang wajib sih di ininya, posternya, tapi anak-anak ini nggak tahu. Kalau yang datang tadi pagi berapa orang? Kurang tahu deh Pak Agus, tadi saya paling pagi juga nggak bisa datang soalnya di sosialisasinya. Tadi pagi berapa Pak Cahyo? Saya juga nggak datang, saya ada acara sendiri. Pak Cahyo boleh pakai backgroundnya Mas, sudah tak kirimkan di via WhatsApp. Mungkin bisa dimulai aja ya acaranya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat para audiens atau mahasiswa baru ITK 2020 yang sudah berkenan hadir. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Divita Safebriani. Saya dari Prodi Fisika 2018. Pada sore hari ini kebetulan saya diberi tugas sebagai moderator sosialisasi dari awal sampai akhir. Mungkin langsung saja, pada sore hari ini kita akan mengadakan sosialisasi yang berjudul Sosialisasi e-learning kuliah itk.ac.id untuk Fisika Dasar 1. Dengan narasumber pertama yaitu Pak Agus Rifani, yang merupakan salah satu dosen di program studi Fisika ITK, lulusan S1 dan S2 Fisika, Universitas Brawijaya, dengan bidang keahlian komputasi fisika. Topik yang akan dibawa Pak Agus pada sore hari ini yaitu kiat-kiat belajar fisika. Mungkin langsung saja ke narasumber pertama yaitu Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Sudah bisa didengar ya? Oke, berarti langsung aja ya. Tidak ada pengantar. Saya share screen gitu ya? Ya, silakan Pak. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini saya akan bawakan materi pertama atau istilahnya pengenalan dari mata kuliah Fisika Dasar. Nah, yang ingin saya bawakan adalah kiat-kiat belajar fisika. Nah, tentunya teman-teman di sini semua adalah mahasiswa baru. Jadi mahasiswa baru memang diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah Fisika Dasar. Nah, tapi kalian tahu kan saat ini kalian diwajibkan untuk ikut 6 SKS mata kuliah fisika atau Fisika Dasar selama 2 semester. Jadi semester pertama 3 SKS, semester kedua 3 SKS. Nah, gimana sih perasaan kalian saat tahu bahwa waduh atau saya ketemu fisika lagi gitu? Apa kaget? Atau kalian malah optimis, semangat? Nah, saya pengen tahu dari yang sudah hadir di sini itu gimana sih pandangannya tentang Fisika Dasar? Ini saya coba
bukakan polling. Saya akan launch polling atau survei dan saya minta semuanya nanti klik di sini. Oke, sudah bisa dilihat ya. Jadi ada pertanyaan pertama, kalian asal sekolahnya di bidang apa? SMA atau SMK? Langsung aja pilih tanggapan kalian tentang fisika. Nah, hasilnya bisa langsung kelihatan. Kalian bisa lihat kan di sana? Oke, kita tunggu sampai semuanya dulu. 98% lah paling tidak. Pak Diga bisa lihat juga kan ya hasilnya? Ya, bisa lihat. Oke. Bagus nih. Ya, dia simple, masih jalan. Kita tunggu sampai paling nggak 98% lah. Silakan langsung aja diklik. Oke. Masih kita tunggu, tapi sudah kelihatan memang rata-rata hasilnya. Oh, ini karena terus masuk yang baru. Maaf, untuk membuka absennya perlu izin. Absen apa ya? Oh iya. Oh, absen daftar kehadiran. Daftar kehadiran kalau mau sebenarnya bisa juga di polling Pak Diga. Nggak apa-apa, bagus. Biar langsung di spreadsheet. Tapi itu pakai Google aja kan. Monggo aja sih. Bagi yang belum bisa buka daftar kehadiran, bukanya pakai email ITK ya, email student@itk.ac.id. Jaringan tidak stabil. Ya. Oke, mungkin sudah mewakili ya, karena naik terus jumlah ininya yang masuk. Jadi sekolah kalian dari bidang apa? 71% SMA IPA, ya karena kita Institut Teknologi. Tapi juga ada 5 orang nih dari IPS. Nah ini termasuk kemarin kalau nggak salah yang masuk fisika itu juga ada yang dari IPS. Jadi memang butuh effort khusus nanti. SMK Teknik 83 orang, 24% cocok lah karena bidang teknik. Nah, SMK non teknik ini kayak tata boga mungkin atau administrasi itu ada 7 orang. Jadi kalian bisa belajar ke yang lain kalau nanti kesulitan kan. Lainnya ada 2 orang ini nggak tahu apa. Yang kedua, bagaimana pandangan kalian tentang fisika? Wah, ternyata yang paling gede memang tergantung gurunya. Jadi bukan materinya. Ini sudah kuduga memang. Karena fisika dianggap sulit itu tergantung gurunya. Biasanya teman-teman itu cerita kalau mereka suka fisika juga gara-gara gurunya biasanya. Nah, sini 49%. Biasa aja 90%. Yang memang senang fisika 34 orang. Wah, jangan-jangan ini anak fisika semua nih kebanyakan. Yang takut materinya sulit 81 orang. Lumayan banyak juga, tapi lebih banyak memang tergantung gurunya. Jadi kalian nanti memang ya tergantung dosennya juga. Kalau kalian cocok ya kalian akan senang. Nah, ini sudah 96%, aku N ya pollingnya. Oke, jadi cukup menggambarkan memang total semuanya dari SMA IPA dan bergantung pada gurunya sebenarnya, suka atau tidaknya. Jadi pesan juga bagi teman-teman dosen fisika nih nanti, karena akan sangat menentukan mungkin anak siswanya di kelas suka atau tidak.
Nah, aku share screen lagi. Oke, kita lanjutkan. Jadi itu pooling pertama, kebanyakan memang dari SMA, IPA, kemudian tergantung gurunya. Nah, kalau memang seperti itu kalian memandang fisika, sebenarnya kuliah fisika dasar itu kayak apa sih? Ini mungkin gambaran awal yang kalian dapat. Konsep baru akan sangat banyak, jadi berseliweran. Tiap minggu akan muncul, kecepatannya dipercepat. Jadi makin lama kalian akan merasa, waduh kok makin cepat aja gitu. Rumus baru bertebaran, itu banyak kalian temukan nanti, ditambah latihan, tugas, kuis, praktikum, virtual, kuliah online. Dan jangan lupa kalian wajib lulus. Jadi kalau kalian tidak lulus, maka 2 kali tidak lulus, kalian tidak bisa meneruskan lagi kuliah di ITK. Nah, ini memang kewajiban karena kita institut teknologi, jadi basicnya adalah di fisika. Tentu kalian butuh teknik. Sama kayak main bola kan, kalian butuh teknik, kalian butuh strategi. Nah, strateginya apa? Jadi kalian harus tetapkan dulu di awal apa strategi yang kalian ingin lakukan itu seperti apa. Nah, strateginya apa sih? Yang pertama, dan ini mungkin yang paling penting adalah motivasi itu bahan bakar untuk sukses. Jadi kalian sukses atau tidak, berhasil atau tidak, biasanya sangat bergantung pada motivasi kalian itu apa. Kalau motivasinya tepat dan kuat, biasanya dia tantangan apapun, rintangan apapun itu tetap berhasil. Nah, motivasi kalian macam-macam. Pertama, bisa aja kalian takut di DO. Jadi kalian harus mengikuti mata kuliah fisika dengan baik. Motivasi yang kedua bisa juga kalian nggak mau ketinggalan dengan teman seangkatan, karena nanti kalau kalian nggak lulus fisika dasar, kalian akan ketinggalan, jadinya kuliahnya mundur. Nah, motivasi yang lain banyak sekali, misalnya ingin jadi juara, atau kalian ingin orang yang dipuji misalnya karena IP-nya bagus, bisa juga. Atau kalian pengen cepat lulus supaya dapat bekerja, bisa juga. Nah, tapi ada nih motivasi yang paling kuat. Motivasi yang paling kuat adalah orang tua kalian semua. Ini adalah Mbak Reni, dia kuliah di Universitas Negeri Semarang, dan dia anak tukang becak. Dan waktu itu beritanya sangat viral mungkin di media massa, anak tukang becak ke tempat wisuda diantar oleh bapaknya sendiri. Nah, waktu itu dia S1. Motivasinya paling kuat pasti gara-gara orang tuanya. Karena orang tuanya diajak ke tempat wisuda, bahkan dia tidak malu kalaupun dibawa naik becak. Nah, apa yang dia dapatkan? Dia sekarang sudah lulus S2 dan S3 di UK, University of Birmingham. Jadi 2014 dia lulus S1 di Indonesia, 2016-2020 dia lulus S2 dan S3. Nah, ini menunjukkan motivasi yang kuat tadi itu menghasilkan sesuatu gitu. Jadi pertama kali strategi kalian adalah jangan lupa motivasi kalian untuk kuliah di ITK, mengikuti setiap mata kuliah, terutama fisika dasar nanti itu apa? Kalian harus tetapkan lebih dulu. Nah, yang kedua adalah strateginya kalian harus mengenali fisika. Nah, fisika itu apa sih? Yang pertama, fisika itu dia berbicaranya tentu tentang alam sekitar. Dia bukan kumpulan fakta, juga bukan matematika. Jadi tidak ada di fisika kita hanya mencari rumus dan menghitung. Itu bukan fisika. Semuanya itu lebih ke matematikanya berarti. Nah, fisika itu tentang bagaimana kita menghubungkan satu fenomena dengan fenomena yang lain. Tentu di sana kita ditekankan untuk berlogika atau mengambil analogi. Nah, analoginya bisa aja kualitatif, bisa juga kuantitatif. Kalau kuantitatif nanti kita pakai persamaan matematikanya. Nah, selama kalian belajar fisika itu wajar kalau kalian awalnya tidak paham, kemudian bingung, heran, keliru, salah ngerjakan soal, itu sangat wajar. Jadi hal yang wajar untuk terjadi, memang kita juga seperti itu. Nah, satu saat kalian akan heboh, merasakan petualangan. Oh, ternyata begitu toh.
Nah, itu belajar fisika. Mungkin saya pengen menyapa Mbak Moderator dulu. Suaranya saya masih bisa didengarkan ya? Siap, masih Pak. Oke, kali aja kalau ada apa-apa nanti bisa dikasih tahu ya. Siap Pak. Nah, saya lanjutkan. Nanti di fisika, kita mengenali fisika berarti bidang fisika apa saja sih? Yang pertama, kita akan membahas tentang gerakan. Jadi bagaimana dan mengapa benda bergerak. Yang kedua, kita akan membahas hukum kekekalan. Jadi biasanya ada kekekalan momentum, ada kekekalan energi, yaitu besaran yang konstan. Kita juga akan mengaplikasikan hukum Newton. Jadi rotasinya benda tegar, gravitasi, fluida. Kita juga akan membahas tentang osilasi dan gelombang, yaitu suara misalnya, bagaimana dia bisa didengar, kemudian nanti penjelasannya ke warna, bagaimana dia bisa dilihat. Kemudian juga termodinamika. Termodinamika biasanya kita membahas efisiensi kerja mesin, bakar, di teknik mesin, AC, dan segalanya. Karena termodinamika sangat luas sebetulnya penerapannya. Listrik magnet. Nah, ini terutama bagaimana energi listrik disimpan, disebarkan lewat jaringan listrik, kemudian digunakan. Misalnya listrik jadi motor atau gaya gerak listrik. Optik. Kita akan membahas mengapa misalnya saat bercermin itu justru yang terbalik adalah kiri dan kanan, bukan atas dan bawah. Ini tentang optik, relativitas, dan kuantum. Nah, ini yang paling menarik sebetulnya. Rasanya di mata kuliah fisika dasar ini sudah dimasukkan sedikit, yaitu bagaimana koreksi relativitas digunakan dalam GPS yang menentukan posisi kita di mana biasanya. Kemudian bagaimana kuantum dipakai untuk menghasilkan teknologi komputer. Nah, di sini saya ingin polling yang kedua nih, tuliskan satu kata tentang fisika. Kalian bisa ketik ini di browser bit.ly satu kata fisika. Nah, masukkan satu kata kalian tentang fisika. Ini kalau saya bukakan di sini bit.ly satu kata fisika. Oke, sudah ada yang masuk. Kalau misalnya kalian bingung dengan linknya, mungkin saya berikan di sini aja. bit.ly satu kata fisika. Di chatting ya, bit.ly satu kata fisika. Oke, kita tunggu beberapa saat dulu. Sampai paling tidak 500.
Oke, ini tampilannya bisa dilihat kan ya? Mbak Diavita bisa dilihat kan tampilannya ini? Siap, bisa Pak. Oke. Ini yang paling banyak, ini udah 227 orang, rumit, menantang, menarik, menyenangkan. Rumus, seru, susah, pusing, Einstein. Astagfirullah ada juga di sini muncul. Kegiatan sekitar, hukum, ada yang bilang menyeramkan coba. Penemuan, mekanika, nggak ada obat. Jadi fisika nggak ada obatnya. Gerbang, fisika itu asik, keren, ajaib. Ya, tapi mungkin yang paling banyak menantang, menarik, menyenangkan ya. Jadi sebenarnya kalian punya cara pandang positif sebenarnya bahwa fisika itu memang rumit, tapi dia menantang, juga menyenangkan dan menarik sebenarnya. Iya, oke. Terima kasih feedbacknya. Intinya sih memang benar. Jadi fisika salah satu bidang yang rumit karena dia menggabungkan matematika dengan konsep sekaligus juga dengan analogi, dengan logika. Tapi memang justru kerumitannya itu bikin sebagian orang mungkin tertantang dan juga menarik dan menyenangkan. Ini oke. Silahkan kalau masih mau diisi, saya akan share screen lagi dari sini. Nah, lantas strateginya seperti apa yang ketiga? Strategi yang ketiga adalah lakukan tips ini. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya sendiri dan juga berdasarkan pengalamannya penulis buku. Jadi penulis buku textbook biasanya mereka sudah tahu tipsnya itu harus seperti apa belajar. Nah, saya coba ambilkan dari sana. Yang pertama dan yang utama adalah kalian harus baca buku. Jadi enjoy-lah untuk baca buku, bukan baca di internet, bukan baca di Instagram, Twitter, Facebook, tapi baca di bukunya, di textbooknya. Nanti dari tim Fisika Dasar, insya Allah itu ada bukunya yang bahasa Indonesia juga sedang disiapkan mungkin modulnya. Jadi kalian bisa baca di sana juga. Nah, tapi syarat pertama dan utama memang kalian harus baca bukunya. Jadi tanpa membaca buku kalian akan kebingungan nanti. Yang kedua, membaca buku fisika itu sebenarnya sama seperti menonton sulap. Pertama kalau kita nonton sulap itu kan kita lihat. Jadi kalian baca aja buku fisika terus kalian kagum. Masa sih kayak gitu gitu? Gak percaya kan lihat orang sulap. Terus kalian coba pikirkan kembali. Oh ternyata setelah dipikirkan kembali kalian bisa paham. Ternyata kayak gitu caranya. Nah sama aja. Jadi baca buku fisika itu sebenarnya menyenangkan karena kalian akan lihat banyak sekali hal-hal yang mengherankan di sana. Kalian pasti bingung, tak percaya, masa sih kayak gitu gitu. Terus kalian pikirkan, kalian coba-coba, akhirnya kalian paham. Nah itu persis kayak kita nonton sulap biasanya. Jadi baca buku fisika ya seperti kita nonton pertunjukan sulap. Nah yang kedua adalah tidak ada orang yang bisa berenang tanpa terjun ke kolam renang atau ke air. Jadi kalau kalian berenang hanya membaca buku, nggak akan mungkin bisa. Kalian kalau ingin bisa berenang harus terjun ke air. Nah kalau kalian ingin bisa fisika hanya dengan membaca buku juga nggak mungkin. Jadi kalian benar-benar harus terjun ke dalam fisika. Caranya bagaimana? Caranya adalah kalian harus aktif selama belajar fisika. Nah aktif itu seperti apa? Aktif itu tentu bedanya dengan diam. Jadi orang yang aktif pasti kelihatan bergerak. Namanya juga aktivitas kan. Jadi pasti ada gerakannya. Nah, kalau kalian ingin membandingkan keaktifan kalian seperti apa, mungkin piramida ini itu bisa membantu untuk menunjukkannya. Coba kita perhatikan di bagian paling atas piramida itu adalah kuliah. Jadi kalau kita mendengarkan kuliah saja, itu paling tidak hanya 5% yang mungkin kita pahami. Tapi kalau kalian tambah dengan membaca, bisa jadi 10% kalian bisa paham. Tapi kan 10% masih cukup kecil dibandingkan 100% kan.
Nah, audio visual kalian nonton video, nanti mungkin ada link YouTube-nya, mungkin ada video dari pengajar. Kemudian kalian mencoba praktikum virtualnya, kalian melakukan demonstrasi di praktikum virtual karena sekarang masih di rumah. Kemudian kalian diskusi, chatting di di platform kuliah.itk.ac.id, itu bisa menambah pemahaman kalian atau penguasaan kalian terhadap fisika. Jadi kalian tambah aktif juga kan. Nah, tapi sekali lagi, seperti orang yang ingin bisa berenang, tidak cukup hanya membaca buku atau mendiskusikan teknik renang dengan teman. Kalian harus terjun ke airnya. Artinya apa? Kalau di fisika kita harus benar-benar mempraktekkan penyelesaian soal. Kalian harus mengerjakan soal, kalian harus membuat laporan praktikumnya, kalian benar-benar praktek melakukannya. Nah, itu sampai 75%. Nah, yang paling bagus sebenarnya rahasianya adalah kalian mengajarkan ke teman kalian yang lain. Jadi kalau kalian sudah paham satu sub materi atau satu tema atau satu topik, ajarkan ke teman kalian yang lain. Dan itu tips yang paling bagus karena dengan cara kalian mengajarkan ke teman kalian, kalian bisa tahu, oh ternyata aku baru paham sampai di sini, atau kalian bisa tambah paham akhirnya karena pertanyaan teman kalian biasanya aneh-aneh gitu. Nah, dari sana kalian bisa lihat piramida ini benar-benar menunjukkan tingkat keaktifan kalian. Jadi harapannya kalian selalu bisa membagi waktu untuk melakukan hal-hal seperti ini. Nah, sekarang dalam hal membaca buku sebenarnya ada yang menarik di sini. Kalau tadi kan kita lihat hasil surveinya adalah sebenarnya fisika itu tidak ditakuti dari materinya, tapi tergantung dosen yang mengajarkannya atau guru yang mengajarkannya. Nah, seperti yang saya selalu bilang, masalahnya adalah di perkuliahan kalian tidak bisa memilih dosen. Jadi kalian pasti sudah masuk kelas, dosennya sudah ditetapkan itu, suka tidak suka, mau tidak mau, kalian pasti mendapatkan dosen itu. Jadi nggak bisa pindah kelas. Nah, yang kalian bisa pindah adalah kalian tambah buku bacaan kalian. Jadi kalau kalian tidak suka dengan salah satu teks buku bacaan, kalian cari buku lain yang lebih sesuai atau yang lebih mudah. Nah, karena itu saya ingin menjelaskan di sini, salah satu strategi yang lain adalah bagaimana sih cara membaca buku fisika dasar. Pertama, di dalamnya pasti ada judul. Jadi kalian pasti lihat judul buku fisika dasar nanti macam-macam. Ini salah satunya. Kebetulan yang saya tampilkan bahasa Inggris, tapi di sini ada bahasa Indonesianya juga. Yang kedua, daftar isinya lihat. Pasti nanti materinya akan terkait dengan topik yang dibahas di perkuliahan. Yang ketiga, jangan lupa baca kata pengantarnya. Karena di sana ada pesan penulisnya. Misalnya bagaimana kita bisa sukses dalam fisika. Di sana ada, mereka bilang sendiri. Yang keempat, jangan lupa baca cerita pembukanya. Karena kita kalau baca cerita biasanya lebih menguatkan, oh ini konteksnya dalam hal apa sih gitu, materi fisikanya. Yang kelima adalah teks dan rumus. Nah ini udah pasti ada, jadi pasti ada teksnya, pasti ada bagian rumus-rumusnya. Yang keenam, jangan lupa di sana biasanya ada peringatan. Jadi peringatan ini ditulis karena sebagian besar mahasiswa keliru misalnya di bagian sini dulunya. Karena kan yang mengikuti FISDES tidak hanya kalian, tapi tahun sebelumnya juga ada, dari negara lain juga ada. Mereka pasti tahu fisika itu biasanya mahasiswanya keliru di mana. Yang ketujuh ada gambar dan ada penjelasannya juga. Jangan lupa fisika tidak hanya rumus, juga ada gambar, juga ada diagram, juga ada penjelasannya di bawahnya. Contoh soal. Nah, sebenarnya di dalam buku, contoh soal itu sangat banyak. Artinya dengan berbagai jenis buku kalian bisa lihat contoh pengerjaan soalnya pun macam-macam. Tinggal kalian butuh waktu rutin saja untuk mempelajari contoh-contoh soal ini. Karena jawabannya juga diberikan di sana. Dan jangan lupa satu lagi, kalian harus punya strategi menyelesaikan soal. Strategi menyelesaikan soal itu ada di buku fisika juga macam-macam, tapi mereka punya strateginya masing-masing. Kalian bisa pilih strategi yang paling kalian sesuai yang mana. Jangan lupa baca kesimpulan lagi, karena dari sana kalian bisa menghubungkan antara awal materi dengan yang bagian akhir. Dan latihan soal, dan kalian pasti tahu latihan soal itu sebenarnya jawabannya ada loh di bagian belakang buku, dan biasanya diberikan untuk nomor soal yang ganjil.
Jadi kalau kalian ingin belajar, sebenarnya kalian bisa mengerjakan sendiri, kemudian kalian cek jawabannya di bagian belakang bukunya. Jadi kalian lihat soal-soal ganjil jawabannya apa saja. Jangan lupa karena di fisika kalian akan banyak ketemu dengan istilah baru, jadi kalian harus benar-benar memahami istilah tersebut. Kalau kalian bingung, sebaiknya kalian buka bagian indeks. Atau kalau kalian gunakan search misalnya di PDF itu juga bisa. Nah, yang saya sarankan di sini adalah kalian lebih banyak membuka buku dibandingkan membuka internet. Kenapa? Memang di internet itu banyak sekali informasi, tapi kalian belum bisa membedakan informasi mana yang valid dan informasi mana yang tidak. Nah, sebenarnya di textbook itu lebih valid informasinya. Nah, jangan lupa kalau kalian bingung dengan konversi, satuan, hubungan matematika, kalkulus, itu ada di bagian appendix. Jadi, kalau saya simpulkan, strateginya sebenarnya dari tadi adalah 3. Pertama, tetapkan motivasi kalian apa, kalian mengikuti fisika dasar. Yang kedua, kalian kenali, artinya kalian lihat-lihat bukunya, textbooknya, fisika itu apa sih, bicara apa. Kemudian lakukan tips yang tadi, artinya kalian jangan jadi mahasiswa yang pasif, tapi harus aktif, yaitu apa? Baca buku sebelum mengikuti perkuliahan. Aktif mencatat. Jadi kalian harus tetap gunakan coret-coretan selama kalian nonton videonya nanti, video perkuliahan, kalian kerjakan latihan, ada praktikum virtual, dan jangan lupa dengan cara kita mengajarkan ke teman yang lain atau diskusi dengan teman yang lain atau bertanya dengan dosen, itu akan menambah pemahaman kalian. Nah, yang lain adalah setelah setiap perkuliahan, kalian bisa baca bukunya kembali. Jadi selalu luangkan waktu di hari tersebut, mungkin di malamnya atau di sorenya untuk buka lagi bukunya, materi perkuliahan yang tadi pagi. Nah, dari situ nanti nyantol tuh di kepala kalian walaupun kalian belum paham saat itu. Jadi tidak ada yang bisa paham fisika hanya dengan sehari mengikuti perkuliahan. Tapi kalau kalian lakukan itu setiap minggu, kalian bisa paham fisika di akhir semesternya. Jadi kerjakan juga tugas. Nanti dari tugas kalian bisa tahu, oh ternyata saya masih kurang di bagian ini. Oke, mungkin dari saya itu tipsnya untuk belajar fisika. Kalian bisa praktekkan nanti untuk pembelajaran di mata kuliah fisika dasar ataupun juga di mata kuliah yang lain. Oke, terima kasih. Waktu mungkin saya kembalikan ke Mbak Devita. Terima kasih buat Pak Agus. Kita langsung aja ke narasumber yang kedua, yaitu Pak Muhammad Chandra Cahyo, merupakan salah satu dosen di program studi informatika ITK dengan lulusan S1 dan S2-nya Ilmu Komputer Universitas Brawijaya dengan bidang keahlian yaitu Fuzzy Inference System, Fuzzy Neural Networks, and Evolutional Strategies. Topik yang akan dibawa pada Pak Cahyo pada sore hari ini yaitu pengenalan sistem e-learning kuliah.itk.ac.id. Sudah terhubung dengan Pak Cahyo. Pak, Assalamualaikum Pak. Ya, baik. Waalaikumsalam. Sudah siap Pak? Oke, saya mulai aja ya. Waktu dan tempat saya persilakan ya Pak. Baik. Oke, di sini mungkin di sini saya tidak menjelaskan tentang nanti konten fisika seperti apa. Mungkin tidak seperti itu ya, karena saya bukan dosen pengampu fisika. Jadi mungkin saya akan terangkan sedikit global atau mungkin lebih cenderung ke mata kuliah yang akan saya ampu semester depan ini. Jadi bukan spesifik ke fisikanya gitu. Mungkin teman-teman kalian yang spin kemarin sudah sempat dibahas oleh Bu Lovinta ya tentang ini kuliah ITK ACD. Sempat juga disuruh masuk seperti itu, mencoba-coba ganti password juga. Kemudian mungkin di antara kalian juga sudah ikut kegiatan sosialisasi Kamis pagi atau Jumat pagi ini tadi sudah sempat. Jadi saya tidak akan menerangkan lagi
Saya hanya akan mengulang beberapa saja mungkin, karena saya rasa sebagian besar dari kalian sudah mengetahui gitu ya. Oke, ini saya pakai akun fake aja ya, akun fake sebagai student. Di sini, oh iya, saya sempat lupa. Ini kalian juga bisa masuk pakai akun Google. Saya keluar dulu. Di sini ada Google, jadi kalian bisa masuk pakai akun Google. Ini nanti akan sama saja. Kalian masuk pakai NIM atau pakai email atau langsung pakai fitur Google ini bisa. Cuma kalau saya klik Google ini nanti masuk ke akun saya sebagai dosen. Tapi karena di sini saya menerangkan untuk siswa, maka saya pakai akun fake ini siswa. Nah, ini jadi tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan mata kuliahnya ya, yang kalian ambil di semester ini. Ada berbagai macam. Ini saya ambil ini karena semester depan saya ngampu mata kuliah arsitektur komputer. Nah, jadi kurang lebih nanti seperti ini penataannya. Mungkin ini akan berbeda, entah nanti fisika juga akan mengikuti seperti ini. Terus mungkin mata kuliah yang lain mungkin juga belum tentu seperti ini juga, karena ini tergantung kreativitas masing-masing dosen ya. Kalau saya mungkin akan saya tata seperti ini nantinya. Jadi yang pertama ini ada announcement, ini nanti tempat di mana nanti dosen pengampu tersebut ngasih pengumuman, mungkin pengumuman bahwa dosen tersebut memindahkan jamnya karena dosen tersebut berhalangan. Jadi mungkin membatalkan perkuliahan di hari tersebut atau dipindahkan, atau mungkin seperti apa, ada pengumuman mendadak atau pengumuman lain, mungkin itu dosen mungkin akan menuliskan di sini. Kemudian di sini ada rencana pembelajaran semester. Nah, ini kalian sebaiknya mempelajari ya, membaca di sini, mempelajari apa saja sih. Mungkin di sini karena bukan fisika ya, arsitektur komputer, jadi kalian harus baca. Kalau di mata kuliah ini kalian akan belajar apa saja, mulai dari pendahuluan, sistem komputer, memory case, internal, eksternal, dan sebagainya. Hingga di sini ada buku referensinya, buku pendukung, lalu mungkin software apa saja yang diperlukan. Kemudian ada juga pertemuan tiap minggu. Jadi dimulai minggu pertama. Minggu pertama ini membahas apa? Oh, masih membahas kontrak perkuliahan, lalu pendahuluan, konsep dasar, dan evolusi komputer. Ini terdiri dari apa saja? Organisasi arsitektur, struktur, sejarah, evolusi, sistem tanam. Nah, ini kalian sebaiknya dibaca, dipelajari. Jadi diharapkan sebelum hari esok kalian mengikuti kelas perkuliahan gitu, kalian sudah bersiap-siap gitu. Oh, besok saya akan belajar tentang ini, organisasi dan arsitektur, struktur dan fungsi, dan sebagainya. Syukur-syukur kalau kalian sudah membaca sekilas gitu tentang organisasi dan arsitektur, sehingga nantinya ketika kelas berlangsung, kalian sudah langsung paham, bisa langsung mengikuti dengan mudah. Bahkan kalau ada pertanyaan, kalian bisa siap pertanyaan, seperti itu. Ini nanti ada sampai minggu ke-16. Minggu 8 UTS hingga nanti minggu ke-16. Ada juga nanti komposisi nilai. Kalau di kelas saya biasanya seperti ini, kuis 10, tugas 20, UTS 30, UAS 40. Lalu ada kontrak seperti ini. Keterlambatan, kehadiran,
seperti ini. Nanti silakan dipelajari untuk tidak hanya fisika, tidak hanya mata kuliah saya sendiri, tapi di mata kuliah yang lain juga. Saya sarankan melakukan seperti itu di bagian rencana pembelajaran semester. Kalau mungkin belum ada gitu, dosennya mungkin bisa diingatkan, Pak, saya perlu rencana pembelajaran semester agar saya bisa mempersiapkan sebelum jam perkuliahan, itu silakan. Lalu nanti juga ada materi perkuliahan seperti ini. Nah, mungkin ada e-book. Ini buku contoh saja, bukan seperti ini sebenarnya. Itu bisa di-download. Kalau mau download, di sini ada tombol awan dengan tanda panah ke bawah. Ini berarti download. Untuk mendownload seperti itu. Kalau ingin mendownload. Kemudian ini ada absensi ya, attendance. Ini kalau ada seperti ini berarti kalian perlu absen manual. Kalau biasanya absen biasanya kalau tatap muka itu biasanya di ITK itu kalian tanda tangan, ada map isinya kertas, ada list nama-nama, kalian tanda tangan sendiri. Mungkin di waktu SMA mungkin juga sama seperti itu atau mungkin beda. Tapi kalau biasanya ITK seperti itu. Nah, kalau di sini ada fitur, kalau di sini absen manualnya, kalian masuk ke attendance tadi, lalu klik pilih submit attendance. Nah, disitu klik hadir bahwa kalian hadir, lalu save change. Seperti ini. Nah, berarti ini kalian sudah dianggap hadir di jam perkuliahan tersebut. Itu. Jadi perhatikan juga kontrak perkuliahan di masing-masing mata kuliah. Apakah kalian perlu absen manual seperti ini? Maksudnya kalian absen sendiri-sendiri, kalian absen masing-masing atau nanti dosen yang mengabsenkan kalian. Nah, itu nanti kalian perlu memperjelas, tanya ke masing-masing dosen seperti itu. Lalu di sini ada kelas meeting. Ini saya sengaja buat 4 contoh, mulai dari Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, dan ini Big Blue Button. Ini nanti kalau dosen menyiapkan seperti ini, misalnya dosen minta atau menyiapkan cuma Google Meet, berarti kalian klik Google Meet seperti ini, kemudian nanti berpindah ke halaman Google Meet, begitu. Begitu pula Microsoft Teams, Zoom. Kalau Zoom sedikit berbeda. Kalau Zoom nah, kalau Zoom seperti ini nanti ini karena ada batasan itu masa pakai, jadi tidak bisa. Ini biasanya ada di sini muncul tombol join, gabung seperti itu, join. Jadi nanti klik sini untuk join, klik baru kalian bisa join via Zoom. Cuman ini karena ada batasan dan memang mungkin nantinya tidak semua mata kuliah bisa menggunakan Zoom ya. Mungkin kalau mata kuliahnya beruntung dapat Zoom mungkin lebih enak. Ini ada alternatif paling terakhir. Mungkin ini tidak terkenal, namanya Big Blue Button. Ini juga bisa seperti ini saja, tinggal join session seperti ini saja. Nanti mungkin tinggal dosen pengampu mau milih yang mana. Kemudian mungkin di sini ada materi tiap minggunya, mulai dari minggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian UTS. Nanti di sini ada UTS-nya seperti apa, kemudian lanjut 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, dan UAS. Nanti ini silakan dibuka. Cuman di sini saya masih belum buat.
Saya kasih contoh misal di minggu pertama. Mungkin minggu pertama juga ada materinya ya, materi minggu pertama. Nanti silakan dibuka, dipelajari mungkin sehari sebelum hari perkuliahan, kalian buka, kalian pelajari seperti apa yang akan kalian pelajari esok harinya. Itu nanti silakan dibuka. Kemudian ada juga download. Kalau ingin mendownload, di sini ada tombol awan dengan tanda panah putih ke bawah. Tombol awan dengan tanda panah ke bawah ini untuk mendownload. Kalau di sini ini untuk membuka di tab baru seperti ini. Ini kalau saya sebenarnya kurang suka pakai Zoom ya. Salah satunya di sini ada toolnya dari Zoom yang cukup mengganggu. Oke, itu untuk materi tiap minggunya. Kemudian ada kuis. Nah, mungkin nanti ada kuis juga. Kalau ada kuis berarti kalian kerjakan kuis. Ini mungkin belum kurang lengkap. Jadi biasanya ada tambahan keterangan juga yang harus diperhatikan seperti kuis ini harus dikerjakan mulai hari kapan, jam berapa, itu biasanya ada, cuman ini saya mungkin lupa belum menambahkan, belum ngasih contoh. Itu kalau dosen ngasih tambahan seperti itu juga harus diperhatikan. Kapan kuis ini bisa dikerjakan, jam berapa hingga jam berapa, mulai jam berapa hingga jam berapa, itu harus diperhatikan, jangan sampai terlambat. Segitu kalau bisa dikerjakan, bisa langsung klik attempt quiz now, seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya, tinggal nanti pilih, misal ini soal contoh aja kan ya, sapi minum air kan, pilih di sini air. Situ pilih next page seperti ini. Di sini juga ada navigasi. Misal ini nomor 2, saya lompati, saya bingung gitu, nggak tahu. Warna rumput apa? Wah, apa ya? Lupa saya. Mungkin saya lewati dulu, bisa dilewati. Lanjut langsung pindah ke soal nomor 3. Soal nomor 3 kan, ini kotaknya hitam tebal. Nah, kalau masih ada yang, kalau sudah itu ada arsiran abu-abu, ini berarti sudah terjawab. Nah, soal nomor 2 tadi kan dilewati karena alasan lupa. Nah, ini berarti kalau tidak ada arsiran ini berarti belum terjawab. Seperti itu. Bisa diperhatikan di navigasi sini. Kalau sudah selesai bisa klik finish attempt. Nah, di sini juga bisa dilihat reviewnya bahwa saya cuma bisa menjawab soal nomor 1, yang lainnya tidak bisa jawab. Nah, apakah kembali untuk lanjut mengerjakan atau submit all dan selesaikan? Nah, apakah Anda yakin? Yakin. Nah, itu cara untuk mengerjakan kuis. Kemudian kembali lagi, ada juga yang namanya kuis ketat. Ini saya buat nama kuis ketat. Jadi ini kuis ini tidak bisa dikerjakan pakai browser biasa, harus pakai browser khusus. Ini saya coba klik dulu. Nah, akan muncul tampilan seperti ini bahwa kuis ini sudah diatur bahwa siswa hanya bisa mengerjakan menggunakan Save Exam Browser. Jadi harus pakai browser khusus yang namanya ini, Save Exam Browser. Kalian cari saja di Google, cari. Kemudian di sini langsung download. Save Exam Browser download seperti ini. Download. Segitu di sini install Save Exam, ya klik ini langsung.
Kemudian tunggu 5 detik. Habis itu akan terdownload. Seperti itu untuk mendownload Safe Exam Browser. Setelah di-download, silakan diinstal. Habis itu sebentar. Nah, habis di-download, diinstal, kemudian silakan buka SEB Configuration Tool. Nah, untuk melakukan konfigurasi. Jadi browsernya harus dikonfigurasi dulu di bagian sini. Ini kelihatan nggak ya? Di Start URL, ini masukkan http://kuliah.itk.ac.id supaya nanti browser ketika dibuka langsung mengakses situs ini. Kemudian jika sudah dibuka, nanti silakan login seperti biasa, masuk ke kuis ketat, itu baru bisa mengerjakan. Nah, di sini mungkin saya tidak bisa ngasih contoh seperti apa sih Safe Exam Browser, itu saya nggak bisa ngasih contoh karena di sini tidak bisa di-capture, browser tersebut tidak bisa di-capture, di screenshot juga tidak bisa. Soalnya juga tidak bisa di copy paste. Jadi benar-benar soal tersebut cukup terlindungi dari duplikasi atau penyebaran soal. Seperti itu. Tapi bukannya tidak mungkin juga jika kalian cukup jenius mencari cara untuk menyebarkan soal, itu juga tidak menutup kemungkinan, itu masih tetap bisa dilakukan. Ya, setidaknya fitur pakai Safe Exam Browser ini bisa menyusahkan kalian bagi kalian yang ingin berbuat curang. Bisa sedikit menyusahkan saja. Tapi memang tidak benar-benar menghalangi niat buruk kalian. Itu untuk Safe Exam Browser. Kemudian ada juga tugas. Nah, mungkin ada saatnya juga kalian dapat tugas, misalnya di sini. Tugas untuk menyusun makalah tentang teknologi prosesor dengan struktur bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Ini kalian bisa kerjakan pakai Microsoft Word atau mungkin tugas yang lain, kirimkan slide presentasi yang kalian lakukan hari ini atau mungkin semacamnya, tugas seperti itu yang mengharuskan kalian submit file kalian. Tuh, kalau tugasnya untuk submit file, nanti tinggal buka mungkin tugas seperti ini, kemudian ada juga keterangannya juga harus diperhatikan. Di sini statusnya belum mengumpulkan nilai, berarti belum dinilai. Deadline berarti hari Jumat tanggal 25 hari ini jam 12 siang tadi. 25 itu belum ya, minggu depan ya. Kemudian waktunya 6 hari lagi 7 jam seperti itu. Ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai melewati batas deadline. Jika masih ada waktu, kalian bisa pilih klik add submission. Nah, seperti ini nanti. Kemudian muncul seperti ini. Nah, nanti ini bisa langsung drag and drop dari Windows Explorer, langsung drag and drop, taruh di sini, kemudian save change. Seperti itu. Tinggal drag and drop saja. Atau mungkin bisa diklik lalu cari-cari. Mungkin disimpan di Google Drive juga bisa, dicari di Google Drive, tapi harus login dulu. Seperti itu.
Ya, mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya mungkin silakan langsung tanya jawab saja. Ini mungkin saya sengaja nggak akan ngasih banyak lagi, karena kalau belum dilaksanakan pasti bingung ya. Jadi saya nggak akan ngasih banyak-banyak, daripada kalian bingung belum coba tapi sudah dapat informasi banyak sekali pasti bingung gitu. Jadi saya kasih ini saja dulu sementara. Nanti jika mungkin kalian sempat menemui kesulitan atau apa, nanti silakan kirimkan pertanyaan kalian. Mungkin kalian sulit atau error atau ada error apa, kalian kirimkan email ke sini, elearning@itk.ac.id. Kalian kirim ke sini. Ini saya taruh di chat saja. Dikirim ke sini jika kalian menemui kendala. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator, silakan. Baik, terima kasih buat Pak Cahyo untuk materinya. Kita lanjut ke narasumber terakhir, yaitu Pak Swastia Rahastama, yang merupakan salah satu dosen program studi Fisika ITK, lulusan S1 dan S2 Fisika Universitas Brawijaya dengan bidang keahliannya yaitu Fisika Nuklir dan Komputasi. Topik yang akan dibawa Pak Swastia pada sore hari ini yaitu pengenalan sistem e-learning fisika dasar. Sudah terhubung sama Pak Swastia, Pak? Oke, ya. Terima kasih. Oke, udah siap, Pak? Ya. Oke ya, terima kasih. Waktu dan tempat silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, adik-adik semua, dan Bapak Agus dan juga Pak Cahyo. Terima kasih atas partisipasinya di acara webinar sosialisasi e-learning kita kali ini. Sebelumnya tadi saya mengkoreksi, saya dari ITB ya, bukan dari Brawijaya. Ya. Kemudian saya S1, S2 dan sekarang memang lagi menjalankan S3-nya juga di ITB, dan mungkin memang nanti di kelas fisika dasar saya hanya mengambil satu kelas saja. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja materi yang akan saya jelaskan hari ini. Mungkin ini agak sedikit teknis ya, tapi nggak seteknis seperti Pak Cahyo yang sudah jelaskan tadi. Konfirmasi ya, ini sudah terlihat ya? Halo? Siap, sudah terlihat, Pak. Oke. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan dan berbagi informasi bagaimana pelaksanaan kuliah fisika dasar yang akan dilakukan di kuliah.itk.ac.id ini yang berbasis dengan Moodle ya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Cahyo bahwa tampilan student ini mungkin kurang lebih seperti ini ya. Kalau kalian nanti masuk ke dalam websitenya atau ke dalam sistemnya, kemudian kalian login, kemudian nanti kalian akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Gitu. Dimana kalian nanti akan melihat ada beberapa menu, seperti ada dashboard, site home, calendar, private files, dan lain-lain. Ya. Nah, saya kurang mengetahui nanti apakah langsung diatur ke setiap kelas fisika dasarnya atau nanti teman-teman itu nanti akan mengenroll sendiri bergantung pada fisika dasar berapa nanti teman-teman di kelas mana. Nah, ini saya dari perspektif yang kemarin itu pernah saya jalani, yaitu dengan menggunakan enrollment keys. Nah, jadi pertama-tama setelah membukanya kalian bisa melihat tampilan seperti itu tadi, kemudian kalian bisa klik site home ini, terus kemudian cari di search course-nya yaitu fisika dasar ya. Nanti kalian akan menemukan fisika dasar 1 ya yang akan diampu oleh berbagai
dosen di sana. Ya, jadi nanti tampilannya seperti ini, ya. Terus kalian harus baca dulu ya. Jadi silakan dulu membaca apa sih silabus daripada fisika dasar ini, kemudian apa juga pokok bahasan yang akan dipelajari di fisika dasar 1 ini, gitu ya. Nanti di situ juga ada RPS-nya juga ya, dan juga keterangan materinya. Nanti juga teman-teman bisa mendownload ya dari sekarang mungkin, atau mencari buku elektronik sebagai penunjang teman-teman untuk belajar. Ya. Mungkin memang ada yang kita sarankan, tetapi kita tidak memberikan ya buku yang dalam istilahnya tuh kita tidak memiliki lisensinya seperti itu. Mungkin teman-teman yang bisa mendownload buku-buku yang memiliki lisensi bebas seperti bukunya Pak Mikrajudin Abdullah ya, buku fisika dasar 1-nya itu cukup bisa di-download di online dan termasuk gratis ya, silahkan di-download. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat di sini nanti bisa klik masuk ke fisika dasar 1. Jadi nanti silahkan join di kelas ini setelah nanti mendapatkan enrollment key-nya, bergantung daripada kelasnya nanti apa yang diampu. Nah, setelah dapat enrollment key-nya ini, nanti kalian akan masukkan kodenya, kode sesuai dengan kelasnya. Nanti klik di sini ya, enroll me, dan kalian akan masuk ke dalam kelas fisika dasar sesuai dengan pengampunya masing-masing. Nah, setelah teman-teman lihat nanti, akan ada tampilan seperti ini ya. Jadi di pekan ini masih banyak yang restricted atau belum dapat diakses. Kenapa? Karena perkuliahan belum dimulai. Nah, kapan bisa diaksesnya perkuliahan ini adalah pada tanggal 20 September tahun 2020 atau hari Minggu ini ya. Jadi nanti teman-teman fisika dasar yang mendapatkan kuliah hari Senin bisa langsung melihat materinya di hari Minggu. Dan yang lain juga bisa sih sebetulnya, tetapi nanti disarankan yang kuliahnya hari Senin, di hari Minggunya teman-teman sudah bisa cek di www.kuliah.itk.ac.id ini untuk fisika dasar itu apakah sudah dibuka atau belum materinya. Teman-teman bisa lebih cepat ya, bisa lebih lama, itu tergantung daripada keaktifan teman sendiri gitu ya, dan bagaimana kalian itu malas atau enggaknya mengikuti kelas ini. Jadi nanti setiap pekan ini akan dibuka ya materinya, dan teman-teman juga nanti bisa melihat lagi ya, mereview materinya, tetapi memang kalau misalkan teman-teman belum menyelesaikan aktivitasnya pada pekan itu, akan berpengaruh pada nilai keaktifan. Ya, ini contoh tampilannya kalau misalkan dia sudah bisa diakses. Jadi nanti nggak ada tulisan restricted lagi, misal ini di pekan 1 ini sudah bisa diakses dan bisa diklik itu nanti, kalian nanti akan bisa masuk ke dalam kelasnya itu. Jadi mungkin ini masih gambaran aja ya, jadi nanti lebih baik saya sharekan ini supaya nanti teman-teman bisa coba sendiri ya di dalam kelasnya itu fitur-fiturnya apa aja, dan nanti juga bisa dilihat ya apa sih yang diharuskan nanti dijalani di website itu. Oke. Nah, jadi nanti setelah kalian masuk ke dalam website itu, ya, ke dalam kelas fisika dasar ini, tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi di sini ada penjelasan tentang tujuan pembelajarannya untuk materi pertama yaitu dasar pengukuran. Di sini ada 5 tujuan pembelajaran, teman-teman bisa baca. Kemudian di sini ada aktivitasnya. Jadi nanti teman-teman ini akan masuk ke dalam kelas ini dan melihat adanya aktivitas kuliah yang harus teman-teman jalani. Jadi nanti kuliah kita itu terbagi 2. Yang pertama adalah kuliah asinkronus dan yang kedua adalah kuliah sinkronus. Kuliah asinkronus ini artinya kalian bisa laksanakan di hari kapanpun, saat kapanpun, jam kapanpun ya, tanpa harus menunggu instruksi dosen ataupun lainnya. Tetapi diharapkan metode asinkronus ini dapat selesai sebelum teman-teman itu masuk ke dalam kelas sinkronusnya. Jadi sebelum ketemu dosen-dosen pengampunya. Oke. Nah, di sini nanti akan ada progress tracking. Jadi dosen
bisa melihat progres daripada teman-teman mahasiswa. Jika kalian belum melengkapi ini semua sebelum masuk ke kelas sinkronus, maka nanti akan berpengaruh pada nilai keaktifan gitu ya. Jadi teman-teman harus menyelesaikan ini semua progresnya sebelum sesi sinkronus dimulai. Maaf, ada lebah. Nah, berikut saya akan jelaskan tentang pembelajaran fisika dasar dengan metode asinkronus ini. Ya. Nah, di sini teman-teman lihat nanti setelah masuk di dalam kuliah itu akan ada susunan aktivitas pembelajaran. Ya. Di sini fisika dasar itu memberikan aktivitas kurang lebih defaultnya seperti ini. Tetapi nanti mungkin ada pekan yang berbeda aktivitasnya ya. Tetapi secara default untuk minggu pertama adalah seperti ini. Gitu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat aktivitas pertama itu adalah pengantar materi dasar pengukuran. Ya. Jadi nanti di sini akan ada penjelasan mengenai pengantar daripada materi pertama itu. Kemudian kedua, ada pretestnya dulu. Jadi sebelum teman-teman masuk di kelas, para dosen ingin mengetahui apakah kemampuan teman-teman atau pengetahuan teman-teman selevel apa gitu ya ketika masuk kelas tersebut gitu. Jadi sebelum kalian belajar itu seperti apakah kondisi kalian. Jadi diharapkan ini nih nggak ada contek-mencontek. Jadi ini tidak masuk nilai ya, tetapi ini diharapkan ingin untuk menguji apakah kalian itu udah siap gitu ya dalam masuk kelas itu nanti, atau kalian itu misalkan memang belum ada background fisikanya ya, seperti misalkan kalau ada yang dari SMK luar gitu dan nggak belajar fisika, nah mungkin akan ada sedikit kesulitan, itu nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan nyontek ya. Jadi di sini diharapkan ini adalah hasil pure teman-teman sendiri ya. Jangan ada yang berbuat kecurangan karena ini nggak masuk nilai. Di sini hanya untuk melihat dosen melihat kemampuan rata-rata teman-teman yang masuk kelas itu ya. Jadi pahami ya di sini pretest dan posttest itu kegunaannya apa. Oke, dan setelah itu kami akan memberikan materi. Materi ini nanti akan terbagi menjadi beberapa bagian supaya teman-teman nanti nggak bosan dan lebih gampang juga untuk tracking kira-kira di bagian mana sih kalian yang masih belum paham gitu. Setelah kita ngasihkan soal-soal tertentu. Nah, untuk materi pertama ini akan ada 3 bagian, yaitu adalah bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Nah, di setiap pembelajarannya itu kami akan memberikan contoh latihan soal atau bagaimana teman-teman nanti mengeksekusikan materi yang sudah didapatkan, apakah kira-kira dipahami atau tidak itu. Itu hanya soal latihan. Jadi di sini kalian praktis gitu ya, drilling gitu ya. Jadi ini memang dibutuhkan ya supaya kalian ini dapat melatih kemampuan daripada insting kalian soal atau logika berpikir kalian di fisika ini. Okay. Nah, berikutnya ada post test. Jadi setelah kalian mendapatkan seluruh materi, kami akan melakukan tes pemahaman lagi yang kurang lebih sama tentang konsep ya. Jadi ini tentang konsep. Apakah kalian sudah memahami setelah keluar atau setelah mendapatkan video pembelajaran dari kita ini, apakah kalian bertambah atau enggak gitu pemahamannya. Nah, ini nanti menjadi bahan masukan kepada para dosen untuk melakukan sesi sinkronusnya nanti bersama-sama. Jadi diharapkan di sini juga teman-teman tidak mencontek agar apa? Agar para dosen itu tahu apa kekurangan teman-teman nantinya. Jadi kita lebih care gitu. Istilahnya kalian kurangnya di mana, kalian butuhnya lebihnya di mana. Nanti kita akan menyediakan waktu lebih di sana. Nah, kemudian ada ringkasan materinya juga. Nanti kita akan memberikan bentuk PPT dan bahan tayang. Dan terakhir ada kuisnya dan bagaimana bukti pengerjaannya. Nanti akan dijelaskan secara teknis saja langsung ya. Oke. Nah, jadi pertama adalah pengantar materi. Nah, video pengantar ini nanti akan ada di pekan pertama. Nah, mahasiswa itu wajib untuk menonton. Jadi conditional case untuk menyelesaikan aktivitas pembelajaran pertama ini adalah ketika teman-teman itu sudah menuntaskan videonya ini. Jadi diwajibkan untuk menonton videonya terlebih dahulu. Yang ini tidak lama, sekitar 1 menit ya.
Nah, kemudian aktivitas kedua ada pretest ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi ini usahakan gunakan koneksi internet yang baik karena attempts-nya atau kesempatannya cuma sekali, gitu ya. Dan mahasiswa itu wajib untuk menyelesaikan soal ini untuk menyelesaikan aktivitas pembelajarannya itu. Jadi untuk centang hijaunya itu nanti harus kalian menyelesaikan pretest ini. Nah, untuk melaksanakan pretest tadi ya, saya balik lagi dulu. Jadi nanti tinggal klik aja di sini ya, mulai pretest, nanti otomatis akan masuk ke dalam tampilan ini. Jadi kalau sudah siap, silakan klik start attempt. Nah, setelah kalian mengerjakan soalnya nanti di soal pretest itu nanti akan seperti tampilannya seperti yang tadi Pak Cahyo sudah jelaskan. Nah, kalau sudah semua ini nanti akan ada tampilan seperti ini, semuanya sudah disimpan jawabannya. Dan kemudian kalau kalian scroll ke bawah, kalian harus submit ya. Jadi tadi sudah jelaskan juga, kalau sudah oke, kalian bisa submit, atau kan kalau menghasilkan kalian masih mau merubah jawaban, kalian bisa return to attempt. Gitu. Nah, jika udah ada tampilan ini ya, maka artinya aktivitas pretest itu sudah diselesaikan. Jadi kalau misalkan sudah finish ini, maka artinya aktivitas pretest itu sudah diselesaikan. Untuk lanjut, kalian bisa mengklik yang bawah ini untuk masuk ke materi dasar pengukuran. Nah, karena di sini belum ada materinya, jadi saya contohkan seperti ini ya. Jadi nanti akan ada video pembelajaran yang bentuknya adalah video seperti ini. Teman-teman bisa menonton, langsung diklik aja. Itu nanti otomatis akan ke play. Kalau misalkan ada yang kurang jelas juga nanti bisa di back aja karena fleksibel aja itu masuknya di YouTube ya. Tapi yang paling penting di sini adalah teman-teman harus menonton video pembelajarannya sampai habis. Jadi sampai ujung ya untuk menuntaskan aktivitas video pembelajarannya itu. Oke. Nah, nanti kalau misalkan udah selesai kalian bisa lanjut ke mengerjakan latihan dasar latihan soal dari dasar pengukuran ini. Nah, kemudian kalau kita sudah masuk ke dalam soal latihannya ini, nanti akan ada tampilan seperti ini. Ya. Dan sini sebetulnya tampilannya sudah pernah saya kerjakan sekali ya, sudah di-attempt sekali. Sebetulnya di latihan dasar ini saya berikan alokasi 3 kali pengulangan. Kenapa 3 kali? Karena kalau terlalu banyak juga kalian hanya menerka-nerka saja jawabannya. Jadi bukan karena based on pemikiran ya, tapi based on coba-coba. Jadi hanya ada 3 kali percobaan di sini yang diberikan untuk mengerjakan soal latihan itu. Ya. Nah, silakan nanti kalau misalkan teman-teman itu mau mengambil kuisnya, nanti bisa langsung attempt kuis. Kalau misalkan sudah pernah sekali menjalani, nanti bisa lagi kedua kalinya dengan mengklik re-attempt kuisnya ini. Nah, mahasiswa itu wajib untuk menyelesaikan latihan soal ini supaya nanti kebuka post-testnya. Jadi, teman-teman nggak akan bisa ngerjakan post-test sebelum kalian itu mengerjakan seluruh latihan soalnya ini. Jadi, wajib ya diselesaikan seluruh latihan soalnya ini. Nah, ini nanti bentuk pertanyaannya ya. Jadi, contoh pertanyaannya seperti ini. Di sini ada kolom pertanyaan. Dan di sini di bawahnya ada kolom jawaban, jadi silahkan isi di kolom pertanyaannya dulu, baca di kolom pertanyaannya, kemudian jawab yang benar. Kalau misal tadi yang sudah Pak Cahyo berikan itu, kalian bisa navigasi ke soal lain juga, tetapi kalau misalkan kalian sudah oke, kalian bisa langsung finish attempt. Seperti itu. Atau ini pencet next stage juga bisa. Nah, setelah selesai nanti, pastikan semua pertanyaannya itu udah dijawab ya. Jadi ya sebetulnya nggak apa-apa kalian nggak jawab juga, tapi saya harapkan semuanya bisa dijawab. Kalau misalkan belum dijawab ya kalian bisa balik lagi ya kalau belum yakin. Kalau misalkan sudah oke, kalian bisa submit and finish your work. Ya, klik di sini kalau sudah oke. Kemudian ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ini jadi kehitungan yang kedua kalian mencoba. Ya, kalian masih punya 1 kesempatan lagi di sini. Tetapi kesempatan yang terakhir itu nanti setelah itu tidak ada lagi kesempatan. Jadi hanya ada 3 kali kesempatan mengerjakan soal latihan ini aja.
Nah, nanti yang dicatat itu oleh sistem adalah skor yang tertinggi ya. Jadi based on yang paling tingginya, yang diantara ketiga itu yang kalian kerjakan. Nah, kalau misalkan ini tadi mau mencoba lagi, tinggal diklik di FM Quiz. Nah, kita kemudian masuk ke materi dan latihan soal. Jadi, di materinya itu kan nanti ada 3 bagiannya untuk dasar pengukuran ini, ya. Setiap bagiannya itu mencakup tujuan pembelajaran tertentu pada poin-poin tertentu. Nah, nanti para dosen itu sudah mendesain bagaimana soal-soal yang menguji pemahaman kalian bergantung pada poin pembelajaran tertentu. Jadi sudah didesain agar feedback-nya yang kalian dapat itu sesuai dengan apa pemahaman yang kalian belum pahami nanti. Nah, ini ada 3 bagian, jadi nanti setiap videonya itu kurang lebih 10 menit ya, 10-15 menit mungkin. Nah, tidak lebih dari itu, agar kalian tidak bosan juga kan, biasanya nonton YouTube. Tapi kan kalau nonton YouTube podcast Om Deddy juga kayaknya berjam-jam pada bisa ya. Masa nonton 10 menit video fisika aja udah ngantuk kan, nggak mungkin ya. Iya, jadi podcast Om Deddy aja berjam-jam banyak yang nonton subscribernya ya. Kalian nggak boleh males ya. Nah, kemudian kalian bisa memantau progres pembelajarannya. Jadi wajib dipantau setiap selesai aktivitas tuh udah nyampe mana sih kalian ini. Hidup kalian ini sudah sampai mana sekarang ini tujuannya. Sudah lulus dari SMA, ya apa yang salah gitu, apakah harusnya nikah, malah lanjut kuliah ya kan itu. Jadi pantau progres hidup kalian ya. Nah, silakan nanti dipantau progresnya, checklist. Bentuknya checklist di sini warna hijau. Artinya kalau warna hijau itu aktivitasnya sudah kalian tuntaskan. Kalau misalkan masih warna putih, artinya belum dituntaskan. Nah, aktivitas pembelajaran ini yang asinkronus ya, sampai ke ringkasan materi ini wajib untuk diselesaikan warna hijau sebelum sinkronusnya dimulai. Ya, jadi catat ya di sini. Kalian harus menyelesaikan aktivitas pembelajaran sampai mendownload di bawah ini, ringkasan materinya itu harus hijau semua sebelum sesi sinkronus dimulai. Karena setelah sesi sinkronus itu nanti akan ada pengurangan nilai aktivitas kalau kalian belum menyelesaikan. Para dosen bisa memantau itu semua. Nah, nanti jangan lupa, oh ini apa ini? Oh, sorry, ini post test ya, nih salah itu saya. Nah, terus teman-teman bisa juga nanti melihat yang paling terakhir itu adalah post test dari materi pembelajarannya. Jadi ini mirip sepertinya character test, dan post test itu adalah menguji pemahaman kalian setelah masuk di kelas itu apakah berubah atau enggak gitu loh, atau bebel aja otaknya kayak batu gitu ya. Nah, apakah dia bisa masuk, ya terinstall dengan baik, atau dia error di tengah jalan, atau tiba-tiba mati lampu, hang ya, sehingga gak masuk ya. Nah, itu akan teruji di sini. Nah, kalian nanti wajib menyelesaikan ini sebelum sinkronus dimulai. Nah, kemudian nanti spesialnya di post test ini, itu nanti akan ada feedback. Jadi, kalau ada yang salah soalnya, tenang aja. Teman-teman itu nggak akan kami tinggalkan begitu aja. Ya, tersesat di jalanan yang tidak jelas gitu ya. Jadi kami berikan solusi. Kami kasih feedback. Kalian lebih baik nonton video ini dulu gitu, supaya nanti pemahamannya lebih baik lagi gitu ya di pertanyaan-pertanyaan yang salah itu. Jadi ini memang apa namanya, bukan buat kalian ngetes gitu ya, tapi buat kalian lebih diarahkan gitu ya, lebih diarahkan sehingga kalian tepat gitu dan efisien ya. Jadi mahasiswa ini bisa lebih efektif dan efisien untuk belajar ya, hemat kuota ya. Sekarang kan kuota banyak digunakan untuk pembelajaran ini, jadi harus hemat kuota ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian di sini nanti tinggal download saja bahan tayang, tinggal klik saja ringkasan materinya itu bisa dibaca. Di dalamnya itu nanti akan berisi soal-soal, juga ada berisi macam-macam nanti. Ada mungkin yang isinya juga perangkat simulasi ya, mungkin dari Pak Agus nanti rencananya mau ada perangkat simulasi, dan mungkin ada juga buku petunjuknya juga gitu ya untuk melakukan simulasi itu. Nanti dari beberapa, jadi beda-beda nanti biar nggak bosan ya teman-teman ngerjain soal mulu gitu ya.
Jadi bisa aja coba-coba pakai alat simulasi itu, nggak bosen nggak juga. Nah, terus jangan lupa lagi ya track progress. Nah, track progress jangan sampai ada yang kelewat sampai di ringkasan materi ini. Jadi wajib ya, sekali lagi saya sampaikan sebelum sesi penulis ini, ringkasan materi sampai sini sudah hijau semua. Jadi sudah aman hidup kalian kalau sudah hijau semua seperti ini. Gitu. Nah, kita lanjutkan ke pembelajaran dengan metode sinkronus. Nah, sinkronusnya ini nanti memang ada beberapa metode yang dosen gunakan gitu ya, mungkin bergantung daripada pengampunya. Tapi di sini secara default ITK menyediakan ya ada 4 sarana untuk metode sinkronus ini. Yang pertama Zoom, yang saya tahu ada Big Blue Button, ada Google Meet, dan ada Microsoft Teams. Ya, saya kurang tahu ada penambahan lagi atau enggak tuh ya Pak Cahyo ya. Tapi ya secara umum kita pakai yang umum aja lah gitu. Jadi misalkan kalau saya mau pakai Google Meet ya nanti saya kirimkan link Google Meet-nya. Yang penting kan materinya tersampaikan gitu loh. Ya, jadi nggak masalah mau aplikasi apapun. Tapi kalau kalian cuma pakai screenshot ya virtual background terus kalian munculkan wajah kalian yang diem itu aja, tapi kalian tidur gitu ya, nah artinya kalian nggak merhatikan, kan percuma juga pakai aplikasi yang bagus ya, tapi tidak tersampaikan materinya. Nah, kemudian nanti akan ada tugas. Nah, tugas ini atau kuis ini akan dilaksanakan setiap pekannya. Jadi kita plotkan setiap hari Sabtu setelah seluruh pembelajaran pekan itu selesai, itu nanti akan ada kuis akhir atau tugas akhir, tugas pekan ya, tugas untuk setiap pekannya. Nah, di sini kalian bisa lihat nanti akan dilaksanakan pada jadwal-jadwal tertentu ya. Dan hanya ada alokasi 1 kali kesempatan saja. Jadi dipastikan ketika kalian sudah mengklik masuk ke dalam sistem itu atau kuis itu, kalian sudah siap dengan koneksi internet yang bagus, dan kalau bisa pakainya laptop ya. Jadi kalau HP gitu takutnya sering hang atau apa gitu, tapi kalau laptop kan setidaknya masih bisa gitu ya. Nah, nanti kalian bisa lihat pantau kapan kuisnya itu akan dilaksanakan di sana. Dan ini biasanya setelah perkuliahan itu pekannya selesai semua, baru kita nanti mulai kuisnya itu. Ya. Nah, saya lanjut saja. Kalau misalkan sudah waktunya, nanti tampilannya seperti ini ya. Nanti silakan kalian attempt kuis di sana. Kalau sudah dibuka kuisnya, dan klik. Kalau sudah siap imannya, silakan klik dan laksanakan kuisnya. Nah, di sini nanti tampilan kuisnya kurang lebih sama ketika yang sebelum-sebelumnya itu dijalankan seperti Pak Cahyo tadi bilang, dan saya sudah tampilkan ya bentuk soalnya seperti apa. Nah, usahakan seluruh soalnya bisa dijawab, tetapi kalau misalnya tidak bisa dijawab juga tidak apa-apa. Tapi yang paling penting di sini nanti adalah ini, mahasiswa ini harus menyertakan bukti pengerjaannya. Jadi kalian nggak cuma ngeklik gitu, nggak cuma ngeklik aja, tapi kalian harus mengerjakan di dalam catatan juga, atau oret-oretan gitu ya, oret-oretan. Kalau bisa yang bagus gitu ya kertasnya, jangan pakai kertas yang buram banget gitu. Jadi nanti di fotonya juga bagus. Ya, jadi selama nanti mengerjakan kuis, teman-teman juga mengoret-oret gitu ya untuk setiap nomornya, dan susunlah dengan baik. Kalau bisa nomornya urut, jangan mengerjakannya itu misalkan nomor 5 dulu gitu ya di atas, terus 3 ke bawah, nanti dosen akan susah memeriksanya dan takutnya ada yang kelewat gitu. Jadi usahakan nanti ketika ngerjakannya itu urut aja gitu ya, dari 1 sampai berapa, nanti supaya akan memudahkan melihat hasilnya seperti itu. Nah, nanti setelah menyelesaikan kuis, kalian bisa melanjutkan mengirimkan bukti pengerjaannya. Nah, kalau sudah selesai ini akan ada tulisan seperti ini, selamat Anda telah menyelesaikan aktivitas pada pekan pertama dan tetap semangat. Prajurit-prajurit pemuda ya. Nah, kalian bisa langsung maju ke mengirimkan bukti pengerjaan. Nah, cara mengirimkan bukti pengerjaan ini cukup mudah, tinggal add submission aja ya. Dan jangan lupa ini, tapi yang paling penting jangan lupa baca ini. Bacalah format penamaan filenya, harusnya seperti apa. Ya, karena ini penting,
Untuk apa? Untuk nge-track nanti bagaimana atau susunannya ya. Jadi sudah tersusun filenya dengan baik gitu. Kalau dia ada yang kelewatkan, artinya nanti kalau kalian tidak menuliskan nama kalian, NIM kalian, atau kelas kalian dengan baik, maka takutnya akan ada file yang terlewat, sehingga nanti nilai kalian tidak ada di sana. Gitu. Jadi pastikan format penamaan kalian itu juga benar. Ya, tidak. Kemarin ada beberapa kasus ya dari kakak-kakak kalian ya yang menjalani kuis atau UTS dan UAS online kemarin, banyak yang penamaan filenya salah gitu. Jadi banyak yang tercampur atau terselip gitu. Ini akan merugikan kalian sendiri ya. Kalau kami mah yang penting sudah ada nilainya sudah oke. Tapi kalau kalian kan kalian sebenarnya ngerjain tapi penamanya salah, jadi ruginya kalian sendiri gitu. Jadi wajib untuk mengikuti format penamaan file ini. Silakan dibaca. Nah, nanti gampang aja ya, setelah add submission nanti akan bisa choose file atau pilih filenya, kemudian nanti bisa langsung diunggah. Ya. Nah, di sini kita menggunakan PDF ya, lebih baiknya. Agar apa? Agar nanti ketika yang dikirimkan oleh kalian itu tidak berubah filenya di kita gitu. Kalau kalian pakai Word kan takutnya ada yang berubah gitu ya. Kayak equation atau apa kan bisa berubah. Jadi disarankan kalian sudah mengirimkannya dalam bentuk PDF. Ya. Sangat disarankan seperti itu. Nah, kemudian nanti pastikan ininya sudah berhasil diunggah. Kalau dia berhasil diunggah nih ada merah-merah di sini nunjukin file bentuknya tipe PDF ya. Dan ini juga ada penamaannya. Kalau misalkan sudah oke, kalian bisa simpan dulu. Jadi nanti kalian bisa simpan jawaban kalian ini di dalam Moodle ini. Nah, setelah itu kalian akan melihat file yang harus yang kalian simpan ya. Tapi ini belum dikirimkan ke dosen. Jadi ini hanya simpanan aja kalian. Kalau kalian masih rubah, masih bisa. Jadi selama kalian belum mensubmit, ya, ini masih bisa dirubah. Ya. Bukti pengerjaan masih misalkan fotonya masih buram gitu ya. Atau misalkan pekerjaan kalian ada yang kurang gitu atau ada yang pengen ditambahkan gitu. Itu juga masih bisa diedit. Jadi pastikan ketika kalian mau mensubmit assignment ini kalian sudah siap dengan konsekuensinya. Gitu. Jadi tapi diingatkan lagi jangan sampai lupa ya untuk submit assignment ini. Karena kalau sampai di halaman ini aja, ini masih draft. Ini masih simpanan kalian. Kalian belum submit. Takutnya kalian nanti ketika belum submit, ya, tapi kalian baru nge-save aja, nanti filenya ini belum sampai ke dosen. Sementara push-nya udah ditutup. Ayo, gimana kan? Jadi pastikan ini diklik lagi, submit assignment. Oke, setelah save, lalu submit assignment. Dan yang terakhir, kalau sudah submit, nanti tampilannya seperti ini. Submitted for grading, aman weh hidup kalian kalau udah gitu ya. Jadi pastikan dia sudah submitted for grading, artinya ini sudah dikirimkan kepada para dosen pengampu. Ya. Dan di situ juga ada file penamaannya, jadi nanti kita bisa pantau dari mana kalian itu berasal gitu ya. Terus kemudian NIM kalian itu juga berapa. Gitu. Nah. Jadi itu aja ya untuk aktivitas pekan pertamanya sampai ke tugas atau kuis akhir itu. Jadi nanti tugas atau kuis akhir ini nggak melulu kuis atau tugas loh ya. Nanti mungkin ada sesi-sesi menarik yang bisa diberikan. Gitu. Contoh lah kayak misalkan melakukan simulasi atau studi kasus atau kita berikan open-ended question seperti itu ya Pak Agus ya. Jadi nanti akan ada pertanyaan diskusi yang menarik yang bakalan fun gitu ya. Setiap orang gitu bakal punya jawaban berbeda. Kalau jawabannya sama artinya itu bukan jawaban kalian gitu. Bisa seperti itu bentuknya. Oke, jadi tetap fun ya. Belajar fisika tuh jangan mulu momoknya adalah rumus dan rumus aja gitu. Tapi belajar fisika itu kalian itu belajar hal yang dari kecil ya, hal yang paling kecil di dunia ini sampai yang paling besar di dunia ini itu semuanya lengkap. Dunia fisika ini. Baik yang ukurannya itu nggak kelihatan ya, sampai ke partikel subatomik, sampai ke ukurannya sangat besar alam semesta itu dipelajari oleh dunia fisika. Menarik sebetulnya kalau kalian tidak momoknya itu hanya sekedar rumus saja. Seperti itu. Oke, sedikit
saya sangat suka dengan quotes ini. Jadi Ibu Marie Curie ini merupakan seorang fisikawan dan kimiawan ya. Jadi beliau dua sekaligus. Zaman dulu perempuan itu dipandang rendah, tidak seperti sekarang ya. Dan mereka sulit untuk menempuh pendidikan. Nah, beliau ini adalah orang yang menemukan atau salah satu yang menjadi penemu radioaktif. Beliau ini adalah seorang wanita, pemenang Nobel pertama, 2 sekaligus ya. Jadi dari bidang fisika dan bidang kimia. Oke. Dan hidupnya beliau itu diberikan untuk ilmu gitu. Dia berani untuk mengembangkan radioaktivitas yang zaman dulu tuh orang tuh nggak tahu ya, nggak ada alatnya. Dia berani mengorbankan diri dia untuk meneliti radioaktivitas itu sampai beliau itu wafat karena apa yang dia teliti itu. Jadi di dunia ini bukan sesuatu yang harus kita takutkan itu, sebetulnya nggak ada, tetapi sesuatu yang kita belum mengerti itu. Yang kita takutkan itu sebetulnya kita belum mengerti aja. Ya, jadi teman-teman di sini belajar fisika itu jangan takuti, tapi kalian hanya belum mengerti aja, ya. Kalau kalian sudah mengerti bahwa fisika itu value-nya tinggi, maka kalian nggak akan merasa itu menakutkan. Ya, seperti itu ya mungkin yang saya bisa jelaskan. Terima kasih, saya berikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih buat Bapak-Bapak dosen yang sudah sebagai narasumber pada sore hari ini. Wah, ternyata seru sekali ya. Makin gak sabar Kak sih buat mau kuliah. Buat mempersingkat waktu aja, kita langsung aja ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan komen di chat. Mungkin bisa disortir aja ya pertanyaannya, kalau ada banyak mungkin yang mana dulu gitu ya, Bu moderator ya. Oke Pak, ada yang sudah masuk nih pertanyaannya dari Andini. Maaf Pak, ingin bertanya mengenai kuliah yang asinkronus itu tadi. Bagaimana ya Pak? Bagian apa yang bisa diakses pada saat kuliah asinkronus? Mungkin Bapak ada yang bisa menjawab? Ditambung dulu atau langsung dijawab satu persatu ya? Maksudnya. Satu persatu aja mungkin. Iya. Tadi apa? Yang mana tadi? Yang asinkronus, Pak. Asinkronus itu gimana caranya? Oke, nanti jadi asinkronus itu kalian bisa akses kalau dia sudah dibuka aksesnya. Jadi nanti setiap minggu itu akan dibuka aksesnya. Maksudnya setiap hari Minggu akan dibuka aksesnya untuk yang pekan berikutnya itu, pekan barunya. Ya, nanti kalian bisa ikuti aja di situ aktivitasnya, kurang lebih ya defaultnya seperti itu sama, tetapi nanti memang tergantung daripada dosen pengampunya masing-masing. Ya, jadi nanti mungkin setiap pekan itu akan ada aktivitas yang berbeda, tetapi tujuannya adalah di sini asinkronus itu membantu kalian supaya ada masuknya dulu gitu, ada bekalnya dulu sebelum kalian itu masuk ke sesi sinkronusnya. Jadi ketika sesi sinkronus itu kalian nggak semuanya dosen itu nanti jelaskan, karena kalian sudah mendapatkan di sesi asinkronusnya itu. Jadi kalian bisa hemat kuota, itu ya. Kalau misalkan memang ada yang belum selesai aktivitasnya, itu nanti memang bisa dikerjakan berikutnya, tetapi nanti dosen sudah memantau dulu ya. Jadi sebelum memulai sesi sinkronus itu, dosen akan memantau aktivitas mahasiswanya itu semuanya sampai di mana. Kalau misalkan ada yang kurang, ya nanti akan ada nilai keaktifan yang dikurangi. Seperti itu aja. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Lanjut ya Pak, pertanyaan kedua. Perkenalkan, Endra Tri Prabowo, NIM 08201026, Prodi PWK Angkatan 2020 ingin bertanya, cara mendapatkan enrollment key bagaimana ya Pak? Terima kasih.
Mungkin bisa dijawab Pak Cahyo. Nanti gimana sistemnya Pak Cahyo? Oke, baik, saya jawab. Itu yang bisa memberikan cuma masing-masing dosen pengampu, tapi nanti nggak perlu khawatir, nanti kami akan mengusahakan bahwa setiap masing-masing dari kalian itu sudah otomatis terenroll di mata kuliah yang kalian ambil. Jadi nanti sistemnya database dari kuliah.itk.ac.id ini akan disinkronisasikan ke database gerbang.itk.ac.id. Kemudian jika nanti kalian menghadapi error gitu, mungkin errornya kalian tidak otomatis masuk, mungkin mata kuliah kalian kurang, teman kalian masuk tapi kalian tidak, mungkin itu silakan kirimkan email saja ke email yang saya cantumkan tadi itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Cahyo. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Dari Abiu NIM 05201003 izin bertanya, untuk praktikum fisika dasar bagaimana metodenya ya Pak? Apakah sinkronus atau asinkronus? Silakan Pak. Punten Pak Agus, mungkin tahu. Untuk praktikum Fisdas, Agus. Praktikum ya. Pak Fadli sebenarnya ini yang merancang. Pak Fadli kan kalap kita kan ya, Kepala Laboratorium Fisika Dasar. Tapi kalau tidak salah, aku nggak bisa jawab sih sebenarnya, cuma menduga aja. Kayaknya kebanyakan asinkronus deh, karena kita pakai simulasi PET. Jadi kalau kalian penasaran, di internet itu kan ada simulasi namanya PET, PHET, PHET. Nah, itu simulasi PET nanti akan banyak dipakai di praktikum fisika dasar. Jadi kalian ngambil data sendiri, persis seperti praktikum virtual, tentu ada panduannya juga apa data yang harus kalian ambil. Nah, itu asinkronus pastinya. Mungkin barengan, berkelompok gitu didiskusikan, bisa jadi. Sinkronusnya mungkin lebih ke ini mungkin ya, ke ke asistennya kalau ada. Tapi detailnya nanti mungkin ada briefing tersendiri. Biasanya kan begitu, setelah kita mulai perkuliahan, nanti minggu pertama, kedua, atau ketiga itu ada briefing untuk praktikumnya. Jadi nanti insya Allah sih mestinya ada sesi sendiri nanti, online juga mestinya. Mungkin bisa jawab itu aja sih. Ya, terima kasih Pak Agus. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Noval, teknik kimia. Untuk kan kesempatan kita untuk ngulang atau kuis hanya sekali. Jika ada kendala atau keluar dari website, apakah bisa meminta kesempatan lagi? Silakan Bapak-bapak, ada yang menjawab. Ya, jadi memang kesempatannya hanya sekali untuk melakukan kuis ini. Jadi disarankan itu bila misalkan ada kendala ya, terutama karena misalkan error ya, tabnya atau apanya, memang saya belum tahu ya, nanti mungkin kendala teknisnya itu ya memang ada beberapa kasus seperti itu. Apakah dia bisa masuk items lagi atau tidak, ini modelnya saya belum paham juga, tetapi memang di desainnya itu adalah satu kali kesempatan untuk mengerjakannya itu. Nah, kalau misalkan kalian belum atau misalkan ada kendala teknis, memang nanti biasanya mungkin akan dikonsultasikan dulu ya, kira-kira ini attempts-nya bisa dibuka lagi atau enggak, karena ini juga bisa nanti. Jadi nanti fleksibel aja, ada siapa yang masalah itu nanti biasanya akan ada special user ya, jadi ada user yang spesial gitu, nanti akan diberikan attempts berikutnya kalau misalkan dia itu gagal di attempts pertama, atau yang attempts pertama kita bisa hapuskan, lalu dia mengerjakan lagi yang baru. Jadi sebetulnya by system manual nanti dosen itu bisa memberikan action gitu ya, action terhadap mahasiswa yang kendala terhadap teknisnya itu. Tetapi diharapkan memang kalau misalkan ada kendala teknis, kalau misalkan diulang-ulang seperti itu, lebih baik kalian mengerjakannya di laptop ya. Dan kalau bisa kirim bukti pengerjaannya dulu, nggak apa-apa, baru nanti kuisnya.
Jadi kirimkan dulu bukti pengerjaannya, karena yang penting itu kan sudah ngerjain. Nah, baru nanti kalian kerjakan lagi di itunya juga nggak apa-apa. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Pak. Cahyo mau menambahkan, Pak Cahyo? Nggak ada, lanjut aja. Lanjut ya Pak, pertanyaan kelima dari Erma Anissa, Prodi PWK. Izin memberikan pertanyaan terkait penggunaan Safe Exam Browser ketika dibuka akan muncul pemberitahuan SEB is configured yet. Saya tidak bisa menginput website kuliah ITK seperti yang dicontohkan di webinar. Bagaimana cara mengatasinya, Pak? Oke, saya jawab. Untuk bisa membuka website kuliah ITK CID itu harus dikonfigurasi buka aplikasi namanya SEB Configuration Tool. Klik Start, tombol Start itu, kemudian langsung ketikkan saja SEB Configuration Tool. Di situ nanti masukkan alamat websitenya adalah kuliah.itk.ac.id. Jadi cara untuk mengaksesnya masukkan websitenya dari situ, bukan dibuka Safe Exam browsernya. Seperti itu. Bagaimana? Semoga bisa diterima ya. Kalau masih bingung, silakan lanjutkan pertanyaannya. Jadi lanjut Pak pertanyaannya. Ya silakan. Ya mungkin tadi Mbaknya tadi Erma Anissa itu kalau puas ya syukur, kalau kurang puas kurang di mananya gitu, silakan tambah lagi. Mungkin sambil dicoba ya Erma ya. Kita lanjut. Kan Erma ini butuh apa namanya SEB itu, nanti mungkin bisa tanya aja langsung ke Pak Cahyo ya. Nanti bisa menghubungi beliau lewat email atau misalkan apa gitu untuk mengkomunikasikan langsung, dan beliau kayaknya menerima ya nanti kalau ada kendala-kendala gitu, karena ya kita sebagai tim yang membuat e-learning ini pasti kita masih butuh apa namanya ya tim yang memberikan feedback itu semua ya. Itu aja sih. Sebenarnya itu tadi sudah saya jelaskan. Mungkin itu Ermanya yang kurang memperhatikan. Atau mungkin internetnya yang bermasalah waktu itu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Dari Muhammad Raihan, Prodi TMM, izin bertanya untuk buku mata kuliah itu kita beli sendiri atau ditentukan oleh dosen pengampu? Silakan Pak, ada yang mau jawab? Monggo Pak Agus. Pak Agus, silakan Pak. Buku untuk mata kuliah fisika dasar ya. Jadi kemarin kita menyarankan ya Pak Adiga, bukunya adalah yang jadi guidance atau panduan kalian utama itu adalah untuk membaca tiap materinya bukunya dari Pak Mikrajudin Abdullah dari ITB ya Pak Diga waktu itu. Jadi dari buku itu karena bukunya bisa diakses online dan sepertinya itu memang copyleft gitu, bukan copyright. Artinya kalian punya hak untuk mendownloadnya, untuk membacanya. Nah, adapun buku yang lain itu akan tergantung masing-masing pengajar nanti tambahannya dari buku apa. Biasanya kita menyarankan ya masing-masing punya preferensi si pengajarnya. Nah, kalau perkuliahan di kampus sebenarnya buku itu bisa kalian baca di perpustakaan kita di Institut Teknologi Kalimantan. Cuman karena perkuliahannya sekarang cuma bisa online, ya mau nggak mau kalian harus kreatif lah. Kalau mau cari buku lain, itu di internet sebenarnya banyak dengan berbagai macam cara. Tapi kita nggak bisa kasihkan linknya. Jadi yang kita sarankan mungkin buku bahasa Indonesia Pak Mikrajudin Abdullah itu dari ITB. Nah sebenarnya lebih bagus lagi kalian investasi untuk beli buku hard copy-nya. Saya menyarankan itu sebenarnya untuk mahasiswa tahun pertama.
beli buku itu mungkin menghabiskan sekitar, kalau sekarang beli online kan gampang, bahkan itu beli online buku yang bajakan pun sebenarnya ada gitu. Kakak-kakak tingkatnya pasti udah tahu. Jadi mungkin hanya menghabiskan sekitar 200.000 gitu bukunya dikirim ke kita. Nah, lebih bagus sebenarnya kalian beli yang hard copy, karena hard copy kalian bisa coret-coret nanti. Jadi kalau belajar fisika itu kalau nggak coret-coret gini kalian agak susah sebenarnya untuk memahami. Nah, saranku yang bagus sih yaitu kalian beli online hard copy-nya bukunya apa, nanti tergantung dari pengajarnya. Atau buku Pak Mikrajudin tadi yang dari ITB Fisika Dasar itu juga bisa kalian cetak sendiri misalnya, atau kalian pesan. Mungkin itu dari aku, Pak Diga. Oke, terima kasih Pak Agus. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Saya Yusna dari Prodi Teknik Kimia, izin bertanya mengenai kuis ketat yang Safe Exam Browser. Apakah bisa di-download di Android? Bagaimana solusinya jika tidak memiliki laptop? Terima kasih Pak. Mungkin ada yang sejauh percaya. Untuk SEB Android saya belum pernah tahu. Jadi mungkin harus pakai komputer. Untuk solusinya mungkin diskusikan sama dosen pengampu seperti apa. Mungkin Pak, saya ada terkendala perangkat atau bagaimana. Silakan coba hubungi dosen pengampu dulu. Mungkin sudah bisa kita cukupi kali ya Pak? Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, kita cukupi pertanyaan-pertanyaan. Kita bersama dulu bisa nggak ya? Oh, foto bersama. Ya, kita foto aja dulu. Mungkin yang nanya di Q&A itu rekamannya di mana katanya nanti bisa diakses. Nah, ini nanti bakal upload saja ya di IG Fisika, jadi kalian silakan kepoin IG Fisika, subscribe, like, dan share ya. Jangan lupa upload IG Fisika juga di sering cek-cek ke web kita aja gitu ya, kalau nanti ada info yang lainnya. Jadi nanti bakal saya di YouTube Fisika dulu ya, saya akan di-share. Bisa di itu kan ya, teman-teman semua yang nggak bisa ya, bisa nggak sih? Silakan video. Pak siapa sih? Bisakah diatur siapa yang namanya Mas Rido, bisa enggak ya semuanya diatur untuk nyalakan ininya videonya sebentar aja mungkin. Pak Rido nggak ada ya? Halo? Kayaknya kalau screenshot video banyak banget nih, 461. Iya, maksudnya nggak semua ya, tapi ya sudah lah, nggak apa-apa. Buat buktiin. Ya udah nggak apa-apa ya. Bisa. Buktinya kita ini aja, buka polling lagi. Kalau untuk attendees kita, kalau para attendees nggak bisa nyalakan Pak video gitu. Oh, ya, sudah nggak apa-apa. Kalau mau dibuka polling aja sekali lagi, nanti kan terekam mereka di sana. Oh, ada sih di sini. Nilai partisipannya ada sih, nggak apa-apa. Oh, ada. Dikembalikan lagi moderator untuk ditutup saja. Silakan. Terima kasih buat Bapak-Bapak dosen sebagai narasumber sore hari ini. Terima kasih juga buat audiens sudah hadir dalam sosialisasi e-learning kuliah itk.ac.id untuk Fisika Dasar 1. Untuk para audiens juga jangan lupa absensi dengan mengakses link yang ada di atas tadi yang di kolom chat. Mohon undur diri, mohon maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung end ya. Terima kasih Bapak-Bapak, para mahasiswa.